Dia baik, masih kecilnya nurut ya, belajar, nggak usah diajarin, ajar sendiri. Apa anak hamba Tuhan hidup di dalam gereja, terus keluar kok bisa jadi kayak gini. Selama bertumbuh sih, aku juga nggak ngerti tentang itu, tentang pergumulan aku sih. Cuma ketika mulai SMA ada sedikit merasa ada agak aneh gitu sama kalau teman sama cowok itu kok kayak posesif gitu ya, kayaknya posesif banget. Itu aja sih. Terus mungkin ada sifat-sifat lain yang waktu bertumbuh itu ya mungkin kalau ya itu ada di dalam saya sih, saya simpan gitu, nggak bilang-bilang yang lain. Jadi kalau Dia suka bergaul, laki, Iya, perempuan. dia bergaulnya sama siapa aja Siapa soalnya. aja. Jadi sama siapa aja, kita Jadi- nggak ada curiga-curiga. Nggak curiga. jadi nggak ketahuan ya, tiap jadi nggak tahu tahun ya gitu. Saya juga tahu. sebenarnya waktu SMA juga nggak tahu, cuma saya jadi mungkin kita masuk ke ketika tahun 2015 ya, aku sakit gitu ya. Takut nggak sih, takut ketularan nggak sih waktu itu mama atau? Saya sudah tahu dia sakit gitu, saya pisahin dia punya piring, minuman gitu. Jadi waktu itu dipisahin ya, padahal waktu itu kan saya udah bilang, dokter bilang nggak kenapa-napa, tapi mama masih merasa takut ya untuk itu ya. Bajunya saya pisahin. Jadi waktu itu saya ingat mama sendok mama rebus. Mama rebus supaya nanti kumannya mati semua. Saya paling takut penyakit ini karena saya tahu nggak ada obatnya. Ya, mungkin karena banyak orang nggak ngerti sebenarnya bagaimana penularannya, terus sebenarnya bagaimana mengatasinya. Jadi sebenarnya penyakit ini nggak bisa menular dengan makan ya sentuhan atau makanan kita pakai alat makan yang sama dari air liur itu nggak bisa menular gitu. Jadi kalau ya ini biar yang dengar juga tahu gitu ya bahwa penyakit ini menularnya lewat darah gitu, yang transfusi darah langsung atau dari hubungan seksual gitu, dari cairan-cairan di hubungan seksual. Jadi itu yang menularkan gitu. Jadi tapi memang waktu mama itu sebenarnya saya juga sedih sih, maksudnya tapi saya ya udah mungkin nggak ngerti gitu ya, karena kan jarang tahu. Ya. Saya sedih. Saya pikir kamu tidak panjang umur. Habis hari depannya habis, orang pinter juga percuma. Habis, nggak bisa nikah, nggak bisa berkeluarga, nggak bisa jadi orang normal. Mama sedih. Saya pikir saya gagal mengajar anak. Saya merasa bersalah terhadap anak, kurang perhatian. Saya mikir-mikir, saya salahnya apa ya? Mikir kesalahan. Kalau ketemu rekan-rekan ini ya, malu ya. Orang-orang lihat kita keluarganya baik. Dia baik. Sekarang nggak tahu di dalamnya kayak gini. Tapi sekarang saya sehat kan? Nggak takut sama dia deket-deket. Menghibur dia, nangis sama-sama, doa sama-sama. Terus kayak apa ya? Hari depannya kayak apa ya? Saya mikir, untung ada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, serahkan nangis di hadapan Tuhan, minta Tuhan buka jalan, minta Tuhan menghibur saya, 2 orang. Saya tahu kamu keadaan ini masih ingat yang nangis. Iya. Saya sedih, tapi saya harap tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi tadi berdoa, kamu kembali senangnya di hadapanmu ya. Jadi saya punya harapan Tuhan adalah Maha Kuasa, bisa merubah semua. Kita ikut doa, ya.
bagi saya waktu itu saya merasa saya didukung gitu, saya disayangi oleh papa mama, walaupun saya takut banget waktu itu ngomong gitu ya. Ya, ya takut banget gitu maksudnya. Ya apa yang mama ngomong itu ya saya nggak mau gitu bikin mama papa sedih gitu. Waktu itu aku ngerasa waktu kamu sakit itu dan kita semua bergumulnya, kita kayak saling bergandengan tangan gitu. Dan kamu ada di tengah, kita kelilingi. Jadi kita malah makin sehati ya, mau mendukung. Justru waktu kamu terbuka, bisa bergumul bersama. Ya saya bersyukur sih. Jadi ketika saya cerita dan apa yang saya kira nanti papa mama akan, ya nggak tahu ya, diusir dari keluarga apa gitu, ternyata enggak, tapi malah dirangkul. Memang ya dari yang tadi papa mama sharing, share di sama Selfie juga, ternyata waktu kita cerita itu sebenarnya malah membawakan hal yang baik gitu ya buat saya, buat papa mama juga, buat keluarga, jadi semakin terbuka, semakin dekat gitu. Dan setelah beberapa tahun gitu ya, Tuhan memulihkan saya, proses-proses transformasi saya, dan bagaimana sekarang saya juga melayani orang-orang yang punya pergumulan yang sama gitu. Awalnya gimana tuh? Apakah ada khawatir gitu? Terus tapi gimana gitu setelah melihat itu? Mungkin mau kasih tahu pendapatnya gitu. Saya kurang mengerti pelayanan kamu. Saya ikut, terus saya di sana dengar kamu bersaksi, saya dibawa nangis. Saya dengar orang-orang yang sama dengan Sion bersaksi. Dulu dia bagaimana, terus karena ini ya, komunitas ini dia tobat, percaya Tuhan. Terus mamanya belum tahu, nggak berani kasih tahu mamanya. Ada yang mamanya nggak terima anak ini. Aku merasa anak-anak ini kasihan ya. Mamanya kok nggak ngerti ya. Harus dirangkul mestinya. Dia sudah dihina sama orang-orang. Keluarga lagi hina lagi, nggak mau terima. Bagaimana dia bisa baik ya? Saya rasa kasihan orang-orang yang nggak diterima dan takut-takut nggak berani ngomong sama papa mamanya. Ada yang diusir, nggak hubungan sama papa mama. Aku merasa kasihan mereka. Saya dibawa nangis terus. Tapi aku puji Tuhan, anak saya bisa dapat penyakit ini, tapi sekarang sudah jadi berkat. Ya apapun yang mungkin dulu saya merasa kurang dari papa mama, tapi justru saya bisa melihat sekarang itu jadi hal yang membuat saya mengerti gitu. Ya, jadi terima kasih untuk papa mama untuk apa yang sudah kalian lakukan buat saya. Jadi saya tidak pernah menyesal pada di keluarga ini ya papa mama ya. Justru saya bersyukur bahwa di tengah apa yang saya alami, saya ada keluarga yang mendukung saya gitu ya. Saya harap mereka yang di luar sana mungkin yang mengeluh tentang keluarganya, mereka bisa melihat bahwa Tuhan pun bisa memakai keluarga yang tidak sempurna itu, asalkan mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar berpegang dan satu keluarga sama-sama berjalan di dalam Tuhan gitu. Dan itu doa saya juga untuk teman-teman yang di luar sana yang bergumul saat ini gitu ya. Saya bersyukur.